Shalom Aleichem Soul Seeker. Aku harap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan bahagia, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Soul Seeker, aku sering berpikir bagaimana realita atau bagaimana aku dapat merasakan dengan sungguh bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya roh itu, roh kudus, roh Allah itu sendiri yang akan menyaksikan beserta dengan roh kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Aku cukup lama untuk memahami ayat ini, dan boleh dikatakan aku cukup lama untuk dapat mengerti akhirnya dan dapat mengalami akhirnya bahwa roh kudus itu bersaksi dengan aku bahwa aku adalah anak-anak Allah. Artinya aku dibebaskan dari segala dosa, artinya aku dibebaskan dari segala tuduhan, artinya aku diampuni, aku menjadi orang yang merdeka, orang yang hidup di dalam kebebasan dalam roh Tuhan. Dan ini yang aku rasakan menjadi satu kepastian hukum roh di dalam rohku, dan setan tidak bisa mencampuri dalam hal itu, karena ini merupakan hukum roh dan Roh Kudus yang berbicara sendiri dalam hidup saya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Soul Seeker, aku boleh mengatakan puji Tuhan jika di antara kamu sudah lepas dan merdeka dalam penderitaan daripada keinginan dosa. Tetapi cobalah kita memahami proses penebusan dalam dirimu sehingga kamu menjadi orang yang kuat di dalam integritasmu. Mengapa? Sebab banyak orang mengira keinginan daging adalah regarding sexual activity yang membutakanmu. Faktualnya jauh lebih luas pengertiannya. Jadi bukan hanya sesempit tentang regarding sexual activity. Sementara itu kita telah terjual di bawah hukum dosa, dan hal ini jelas kita tidak bisa lari dari lingkaran ini. Hukum yang awal memperkenalkan dosa kepadamu dan justru malah mengakibatkan kematian rohani dan kematian kekal. Wow, ini menakutkan, Soul Seeker, sangat menakutkan. Dan ini tidak main-main, ini tidak hanya letter, ini tidak hanya narasi saja, tetapi ini sungguh-sungguh terjadi karena ada realitanya bahwa hukum itu bisa mematikan kita. Bila mana didapati orang yang hidupnya tidak pernah puas, not realistic, tidak ada ucapan syukur, tidak bisa mengasihi, selalu ada tuntutan yang tidak realistik, unrealistic demands, dan ujung-ujungnya hanya air mata kekecewaan yang kami temui, dan kemudian merebak kepada kehidupan yang pahit, uripe pahit, kakean bersuloh, jadi banyak mengeluh. Orang seperti ini keadaannya penuh inder atau menderita, dan dengan terpaksa menahan hal-hal yang buruk dan menanggung sakit hati yang dalam. Inilah yang dikatakan dalam Alkitab penderitaan daging. Orang seperti ini confused, menjadi linglung dan bingung bagaimana melepaskan penderitaan ini. Ini kan tidak ada orang tahu. Yang tahu hanya dirimu sendiri, yang tahu hanya orang itu sendiri. Paulus mengatakan, aku manusia celaka, aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus menyadari maut itu bisa masuk dalam tubuh, dalam jiwanya, sehingga dia katakan, aku ini manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan ini? Dan Paulus sadar tidak ada yang dapat melepaskan. Dirinya sendiri tidak dapat melepaskan. Hukum Taurat, hukum agama pun tidak bisa melepaskan ini. Satu keadaan di mana dia sadar dia mengalami jalan maut. Paulus katakan, aku manusia celaka. Dan yang hanya dapat melepaskan hanyalah Tuhan Yesus. Kembali lagi, Soul Seeker, kondisi seperti inilah merupakan salah
salah satu sifat kedagingan manusia. Tidak ada optimisme, hidup seperti dalam lingkaran setan, tidak ada henti-hentinya. Masalah datang, semua jalan tertutup dan buntu. Hidup enggan, mati pun segan. Itu yang terjadi. Betul? Kamu pernah merasakan ini? Hidup enggan, mati pun segan. Masih mendingan jika semua datar, semua flat, tetapi yang ditemukan keadaannya carut-marut, silih berganti keburukan yang menimpanya. Jika firman-Nya mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, karena keinginan daging adalah maut. Memang banyak orang yang terjebak dalam keinginan daging, berjalan dengan hawa nafsu yang dirangsang oleh hukum agama atau Taurat, dan membuai dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Wow, ngeri. Artinya kita terseret dari dosa menuju maut. Contohnya, jika kamu melihat hidupmu selalu ada dalam ketidakberesan, selalu ada persoalan yang terus-menerus setiap harinya, juga kamu merasa di-attack oleh orang lain, diserang oleh orang lain, hal itu menandakan kamu Kristen tetapi belum sepenuhnya mengerti tentang Injil dan menghidupi dalam Injil itu. Amin. Ini kan tidak gampang, Sulseeker, tidak gampang, sulit dimengerti, tetapi kita terus jalani supaya nanti Sulseeker akan dapatkan sesuatu. Buktinya kamu merasakan sendiri dalam insight life-mu, mengapa sikap defensifmu sangat berlebihan. Ya kan? Orang ngomong apa sesuatu ke kamu, langsung kamu tersinggung, mukamu ditekuk, dan defend justify yourself-mu, membenarkan dirimu sendiri, egomu kian hari kian membesar, perasaanmu fragile banget, tipril, gampang pecah, hancur. Kalau boso Jawa ini tipril, gampang pecah. Orang berbicara apa selalu kamu tanggapi dan mengkaitkan dengan keadaan dirimu, padahal tidak membicarakan kamu. Ini pasti nyindir aku, ini pasti maksudnya ada udang di balik batu, ini pasti ada sesuatu terhadap diriku. Orang seperti ini kan tidak nyaman hidupnya. Kamu mengupload di media sosial seolah-olah hidupmu begitu berwarna dengan indah, kaya, elegan, padahal kamu menyembunyikan sebuah kebohongan dan mengembang ke kanan dan ke kiri kebohongan itu. Ini celah dosa yang masuk melalui pintu kebohongan, dan kamu mendirikan kepalsuan sebagai kebenaran yang semu. Dan keadaan itu melekat dalam jiwamu. Kepalsuan itu adalah kebenaran buatanmu. Dan ini yang dikatakan Paulus, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di sisi lain, ada yang mengupload tentang kesedihan, penderitaan hidupnya di masa yang lalu, seolah-olah kamu korban dari sebuah kejahatan orang lain. Dan ketika ada orang lain yang sama sependeritaan dengan kamu, kamu langsung buru-buru menunjukkan sikap hatimu yang culun, plonga-plongo, innocent. Alah, itu semua omong kosong. Itu semua omong kosong. Kamu berdramatisasi dalam hidupmu. Plonga-plongo, innocent, kayak ndak tahu. Padahal aku senang itu film Innocent Blood. Kelihatannya kayak domba padahal kayak serigala. Ya, kelihatannya innocent, plonga-plongo, culun, padahal hatinya jahat. Aku sangat bosan berdialog sama orang-orang seperti ini. Hidup ini penuh trik, cunning itu lihai, scheming, tidak penuh trik-trik, tidak tulus. Inilah yang Paulus katakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Orang seperti ini kan hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak freedom, tidak bebas, tidak merdeka. Hidupnya seperti dipasung dengan keadaan-keadaan dirinya, karena ia selalu membenarkan dirinya, ia selalu membangun tembok kebohongan dalam dirinya. Sebaliknya, manusia memikirkan yang bukan-bukan. Hati mereka sudah menjadi gelap, mereka merasa diri bijaksana, padahal mereka bodoh, padahal mereka
bodoh. Lihat, karena memikirkan yang bukan-bukan. Basically, yang terjadi pada dirimu adalah selalu keep defending yourself. Teruslah membela dirimu sendiri. Keep explaining yourself. Terlalu sibuk mulutmu untuk menjelaskan persoalan hidupmu dari begini menjadi begitu, sehingga beginong, akhirnya beginung. Dia capek banget. Ya Allah, capek. Soul seeker, mengapa kok ada gejala atau simptom merasa di-attack orang lain? Berarti ini adalah perasaan condemnation atau penghukuman diri. Orang yang selalu defending, orang yang selalu explaining, orang ini adalah memiliki perasaan condemnation. Ada perasaan condemnation yang harus kamu selesaikan. Amin. Soul seeker, hidup kita belum sempurna. Amin. Kita masih jauh perjalanan hidupmu. Walaupun kelihatannya kamu orang Kristen, tetapi belum sepenuhnya memahami, karena pergumulanmu hanya berjuang untuk menangkis attack yang datang. Dan ini yang menjadi trigger pemicunya. Mengapa kita tidak mau melayani? Mengapa aku hanya duduk manis di gereja dan menjadi jemaat yang tadi innocent, pelompang-pelompong, pelonga-pelongo, saudaraku. Menjadi jemaat yang pasif karena kamu takut di-attack oleh orang lain. Firman Allah katakan dengan jelas dan directly, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Luar biasa. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Soul seeker, Paulus sangat berhati-hati menjelaskan dengan memakai istilah hukum, law. Semuanya itu supaya orang tidak selalu menilai negatif terhadap hukum. Hukum adalah baik, tetapi jika dipergunakan oleh manusia dengan kekuatan dosa atau kekuatan kematian, maka menjadikan hukum itu gelap dan mengerikan. Hukum menjadi salah kaprah jika penggunanya orang berdosa. Hal ini miserable, menjadi hukum rimba. Mana yang kuat, dia yang menang. Ketika dia menjabat sesuatu, ketika dia dipromosikan, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh menjalankan seperti hukum rimba. Caplok mencaplok, terkam menerkam. Mengerti? Ngeri sekali kan? Soul seeker, kadang bimbingan pelayanan terhadap jemaat jika salah, maka akan menciptakan sebuah kebohongan belaka. Karena ada orang yang merasa excuse, tertuduh dengan condemnation, lalu menutupi segalanya dengan kompensasi melalui keaktifan dalam organisasi pelayanan, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, menunjukkan ritual kesalehan. Semuanya itu hanya untuk menghilangkan feeling being excuse. Lalu akhirnya orang itu hanya berkutat pada lingkaran yang berpusar pada penampilan luar dan bukan ketulusan dan kejujuran hati. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman, condemnation, bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Luar biasa ini. Ini hukum roh. Ini hukum roh. Di mana roh itu berbicara, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Dan roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita sepakat dengan ayat itu, sepakat dengan hukum roh itu, bahwa kita tidak ada penghukuman. Amin. 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 Pasal 7 dan 8 dalam kitab Roma tidak bisa dipisahkan. Ini mutually related, saling berhubungan. Dalam pasal 7 ada pergumulan yang berat yang harus dijawab atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Melalui pendekatan teologi realisme untuk menyelesaikan realita kehidupan menuju kemenangan,
melalui hal ini. Karena tidak gampang mengerti tentang kebenaran ditindas dengan kelaliman. Hal ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang Kristen yang sudah dewasa rohaninya, yang sudah mature. Paulus mengalami pergumulan yang berat, tetapi pergumulan Paulus bukan ending dalam hidupnya. Pasal 8 menjadi pasal yang optimistik, yang optimis dalam kemenangan. Ada turning point yang terjadi di sana, ada janji kemenangan bagi kita, dan bukan hanya untuk Paulus saja. Menikmati kebebasan sejati dari pasal 8 setelah menang dari penderitaan di pasal ke-7. Kemenangan yang dijanjikan adalah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Kalimat ini sangat sederhana, tetapi mengandung kekuatan roh yang luar biasa. Kamu rasakan enggak, Soul Seeker? Waktu kata-kata kalimat ini dikatakan, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Ini kekuatan yang besar di dalam roh kita. Inilah hukum roh yang dinyatakan dan ditegaskan untuk orang Kristen dapat bebas menjalani hidupnya dengan menikmati damai sejahtera Tuhan dan penuh optimistik. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Ingat, aku hanya bisa berucap berkali-kali berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan aku bersyukur dalam segala keadaan hidup dan pelayananku, di mana Tuhan katakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Condemnation berbeda dengan punishment, penalization, conviction. Condemnation, penghukuman, di mana ada semacam tekanan yang hebat dan mencekam dalam jiwa seseorang, semacam kutuk, merasa jiwa ini jadi terasing, dikucilkan seperti orang yang excluded dalam sebuah kelompok. Jadi condemnation ini sungguh menekan. Di dalam hukum kehidupan, the law of life dikontraskan dengan the law of death. Di tengah-tengah ini ada hukum antara hukum kehidupan dan hukum kematian. Oleh sebab itu, sebagai pengkhotbah tidak semestinya mengajarkan secara umum, memberikan teologi sukses, seolah-olah mujizat itu mudah didapat, anugerah tercurah ruah, khotbah yang menyenangkan untuk didengar, dengan rangkaian literasi dalam bentuk narasi, kalimat-kalimat yang munafik dan bukan membawa kesaksian kemenangan dalam Kristus melalui doa dan kekudusan hidup. Betul? Bagaimana orang diberkati? Bagaimana orang menjadi kaya? Tetapi ada condemnation. Hidupnya selalu tertekan, hidupnya selalu curiga sama orang, hidupnya selalu ada merasa dietek orang. Untuk apa kita mendengar dan belajar teologi tetapi aplikasinya tidak ada pengaruh sama sekali dalam kehidupanmu? Ini teologi orang asal-asalan bicara. Saya tidak mau mendengar. Saya tidak mau mendengar seperti itu. Ajaran Kristen moralisme mengajarkan orang jangan serakah, jangan cinta uang, jangan menipu. Itu hanya sebatas moralisme. Sedangkan tantangan hidup dan kesukaran tidak dijawab dengan teologi moralisme. Karena di sana sama sekali tidak ada peran Kristus yang nyata di dalam teologi itu. Perlu juga diketahui jika teologi rasionalisasi menjelaskan tentang sebuah pengertian dari kepentingan diri sendiri. Ini banyak delewernya, metu skoril, keluar dari relnya, delewernya kemana-mana, dan hal ini melupakan karya Kristus. Basically, hidupmu dibebaskan oleh hukum roh dari penebusan Kristus dan mengalami kemerdekaan dalam roh sehingga kamu bisa mengampuni
tidak dikuasai kecurigaan, dan bisa mengasihi sesama kita. Amin. Penebusan Kristus bukan hanya di kayu salib, tetapi penebusan Kristus bagi manusia adalah sepanjang hidup Kristus sebagai manusia, dari dia lahir sampai matinya dan bangkitnya. Memang puncak klimaksnya adalah kematian di kayu salib dan kebangkitan dari kematian. Inilah yang dikatakan berita Injil. Good newsnya itu di sini. Amin. Good newsnya adalah penebusan Kristus dari kelahiran hingga kebangkitan. Yesus mengambil nature manusia dan sama sekali tidak dicemari oleh dosa, bahkan kutuk dosa asal, dosa mula-mula yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kita diwakili oleh nature Yesus sebagai manusia dan dijadikan dosa dan mati dalam dosa umat manusia seisi dunia, walaupun Yesus tidak dicemari akan dosa. Kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus inilah yang dibantah oleh orang non-Kristen. Mereka katakan, kok Allah yang maha tahu tapi kok tidak tahu muridnya berkhianat. Dia tahu, dia maha pengampun, dia coba memberikan waktu, dia coba untuk terus mendekati muridnya yang berkhianat. Tetapi memang muridnya yang berkhianat tidak memilih jalan keselamatan. Allah tahu, Allah kok disalib, Allah kok mati. Soul seeker, ini pertanyaan-pertanyaan orang. Bahkan ada yang bertanya pada saya, mengapa kalau Allah disalib lalu dia memanggil Eli, Eli lama sabatani, Allahku mengapa meninggalkan aku? Dia ditinggalkan Allah karena dia dijadikan dosa dan Allah tidak bisa melihat dosa. Dan mengapa dia memanggil Allah? Karena itu menunjukkan bahwa Yesus sudah menyelesaikan tugasnya sebagai manusia untuk menjadi korban persembahan yang diterima Allah. Darahnya diterima oleh Allah, bukan darah binatang. Dan Yesus mati di kayu salib. Maka sebelum dia mati, dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berbicara sebagai pesan bahwa dia adalah manusia yang ditentukan Tuhan untuk menjadi kurban. Maka dia menyebutkan, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia dijadikan dosa. Memang hal-hal ini selalu menjadi batu sandungan orang non-Kristen yang tidak paham. Juga ada orang-orang Kristen sendiri yang juga sama tidak memahaminya. Orang seperti ini mudah diumbang-ambingkan. Betul? Karena firman Tuhan katakan, lakukan firman Tuhan. Karena orang yang tidak melakukan firman Tuhan, dia akan terumbang-ambing. Dia seperti melihat cermin dan lupa kembali wajahnya seperti apa. Tetapi ketika hukum Taurat gagal karena dikuasai daging, Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Maka Allah mengutus anaknya Yesus Kristus dalam daging, dan Yesus judgment in the flesh. Yesus mengambil keserupaan dalam daging, dijadikan dosa, supaya Yesus dapat mengutuk dosa, menebus akan dosa dalam daging. Karena Yesus ada dalam daging sebagai manusia dan menghancurkan dosa dalam daging manusia. Yesus dihukum secara daging. Yesus dihukum secara pemerintahan Romawi. Kalau Yesus dihukum secara orang Yahudi, maka dia akan dirajam dengan batu dan darahnya tidak mengalir. Tetapi Yesus dihukum secara pemerintahan Romawi, maka darahnya tercurah di kayu salib. Darah itulah yang membawa penebusan bagi kita. Darah itulah yang dilihat oleh Allah sebagai korban penebusan. Jadi bukan darah binatang. Roh Kudus saat itu membawa darah Yesus ke hadapan tahta Allah. Karena kita selalu melihat ada Roh Kudus, ada Yesus, dan ada Allah Bapa. Dan pada peristiwa kayu salib, mati dan mengatakan sudah selesai, Roh Kudus membawa darah penebusan itu ditunjukkan kepada Allah Bapa, dan itu menjadi kebenaran
bagi kita semua. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dosanya diampuni. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka Yesus akan menyelamatkannya. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka ia beroleh kehidupan yang kekal di dalam surga. Tidak semudah itu mengatakan terampuni dosanya. Kalau engkau tidak membuka hatimu dan mengakui dengan mulut dan hatimu bahwa Yesus adalah juru selamat, maka engkau tidak akan mendapat pengampunan. Karena hanya satu-satunya nama yang diberikan Allah, nama yang punya kuasa, yaitu Yesus Kristus yang mengampuni. Dan semuanya itu, it's done and perfect. Effato perfetto, itu bahasa Romawi, bahasa Itali. Sudah selesai dan sempurna. Melawan condemnation adalah mengetahui bahwa dirimu dicintai Tuhan. Amin. Dan bicara cinta Tuhan tidak pernah akan ada habisnya dalam hidup. The law of life dan dikontraskan dengan the law of death. Dipastikan setiap pribadi orang akan berpikir tentang kematian. Paham? Jadi kita sering berpikir kematian, tetapi hukum kehidupan, hukum roh itu menghidupkan hidup kita. Kehidupan seharusnya, soul seeker, adalah to relate. Artinya untuk berhubungan. Untuk berhubungan dengan siapa? Dengan sesamanya manusia. Aku ambil satu contoh ya. Aku pernah lihat ada orang yang menangisi saat anjingnya mati. Ia begitu kehilangan. Saya boleh katakan, boleh saja kamu kehilangan, tetapi adakah orang itu tahu bahwa perintah Tuhan saling mengasihi manusia? Dan kalau anjing adalah binatang, tidak ada atau bukan moral being, bukan manusia. Anjing, bagaimana anjing to relate with God? Tidak bisa. Jika seseorang tidak bisa relasi dengan manusia, itu berarti suasana hidupnya mencicipi kematian dalam hidup. Ini penjelasannya cukup panjang. Dan kalau soul seeker mau bertanya tentang ini, mencicipi kematian ini, engkau boleh tulis di email kolose1@gmail.com. Huruf kecil, kolose1, sambung, kolose1@gmail.com. Nanti aku akan jawab. Makanya kita harus relate kepada manusia. Melawan condemnation adalah mengetahui bahwa dosa kita diampuni dan ditutupi oleh Tuhan. Thanks God. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ini orang yang percaya kepada Yesus. Ini orang yang membuka hati kepada Yesus. Ini orang yang mau mengatakan, Yesus tolong saya. Seperti Paulus, aku manusia celaka, tetapi siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Hanya Yesus. Hanya Yesus. Soul seeker, kata berbahagia itu dikatakan diberkati. Kata berbahagia memberikan meaning Tuhan memberkati. Hari ini ketika kita sadar bahwa dosamu diampuni dengan grafirat darah Yesus yang menutupi segala pelanggaranmu, maka hari ini shout to the Lord, thanks God, whose sins are forgiven and whose evil deeds are forgotten. The Lord bless people whose sins are erased from His book. Artinya dosa kita dihapuskan dari buku kehidupan. Buku kehidupan kita adalah bersih, indah, tidak ada dosa di dalamnya. Soul seeker, kalau engkau mau hidupmu bahagia, kalau engkau mau hidupmu sukacita, lakukan ini. Buka hatimu, minta ampun kepada Tuhan. Dan aku hari ini hanya mengatakan terima kasih Tuhan, karena aku baru mengerti kalau Roh Allah itu bersaksi bersama rohku dan mengatakan aku adalah anak-anak Allah. Ini tidak terbantahkan. Aku adalah anak-anak Allah, orang yang dicintai Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dilepaskan dari condemnation. Amin. Tuhan memberkati.
Lakukan yang terbaik. Jangan tunda, jangan tunggu. Amin. Jangan postpone your time. Lakukan yang terbaik. Lakukan hari ini, supaya engkau dibebaskan menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang mengerti bahwa roh Tuhan akan berbicara dengan roh kita. Hukum roh itu menetapkan kamu sebagai anak-anak Allah yang diampuni, anak-anak Allah yang dicintai. Puji nama Tuhan. God bless. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Haleluya. Amin.